Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, jumpa dengan saya Rini Alfi dalam program Indahnya Islam. Program ini terselenggara berkat kerjasama antara Muslimah Cinta Islam Lampung dengan televisi kesayangan Anda, LDS TV tentunya. Dalam program ini kita akan membahas tema-tema menarik, tema-tema yang aktual seputar Muslimah dan Islam. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani aktivitas Anda dengan membahas tema profil sahabat sahabiah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk membahas tema ini, saya tidak sendiri, karena di studio telah hadir bersama kita seorang narasumber. Beliau adalah seorang ustazah, aktivis dakwah, dan pemerhati generasi. Siapa beliau? Langsung saja kita sapa Ustazah Esti Kurnia AMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah siap ya, Ustazah? Kita bahas tema profil sahabat sahabiah Rasulullah ya, Ustazah? Insya Allah siap. Masya Allah, begitu menarik tema ini ya, dan begitu membuat penasaran, ingin membahas lebih lanjut bagaimana sih profil sahabat sahabiah Rasulullah SAW. Dan saya langsung saja nih Ustazah ke pertanyaan yang pertama. Mengapa sih Ustazah kita memilih tema ini? Apakah memang sebegitu pentingnya kita membahas profil sahabat sahabiah ini, sahabat sahabiah Rasulullah maksud saya, Ustazah? Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya rasulahu wa bil huda dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini bil huda wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama di sini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, menanggapi pertanyaan yang pertama tadi ya Mbak ya, seberapa penting sih kita untuk bisa mempelajari profil sahabat sahabiah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Sangat penting itu. Kenapa? Karena itu akan menjadi contoh untuk kita, untuk bisa kita jadikan contoh untuk aktivitas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kita sebagai muslimah. Nah, jadi bisa kita jadikan idola juga, bisa kita jadikan contoh. Masya Allah, gitu, bisa jadi idola, teladan, bisa jadi contoh dalam kehidupan ya, Ustazah. Betul sekali. Nah, dan di sini selain dari itu kita juga sangat perlu mempelajari ilmu-ilmunya Allah yang lain juga, gitu. Ilmu-ilmu dari melalui para sahabiah ini, gitu. Nah, jadi karena kan kita juga dalam Islam sangat ada dalilnya ya di hadisnya Rasulullah SAW bahwa kita itu diwajibkan untuk menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan, gitu. Jadi laki-laki dan perempuan kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, dalam Islam menuntut ilmu itu harus kita jadikan acuan sebagai untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, Mbak. Mendekatkan diri kepada Allah. Iya, betul. Nah, jadi tadi contohnya ada sahabat-sahabat Rasulullah yang sahabiah ya, yang khusus muslimah gitu, yang perempuan. Oh, mau kita bahas yang muslimah nih ya, Ustazah. Iya, jadi kan karena sahabat Rasulullah ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Iya. Dan ini sahabiah yang kita bahas. Yang kita bahas sahabiah adalah di sini Fatimah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha yang akan kita bahas. Masya Allah, iya. Karena memang kalau kita bahas profil sahabat sahabiah begitu banyak ya Ustazah. Iya, betul, sangat banyak. Tentu tidak akan cukup kalau kita bahas cuma 30 menit. Iya. Jadi kita khususkan siapa tadi Ustazah? Fatimah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Betul. Ya, maka dari itu supaya untuk menjadikan kita ketika mempelajarinya bukan sekedar ilmu saja gitu, tapi menjadi amal, jadi perbuatan kita. Kenapa? Karena itu dipraktekkan langsung oleh mereka ya, dipraktekkan oleh tadi Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha seperti itu. Nah, jadi
Makanya di sini perlu sangat penting karena sekarang profil Sahabiah itu sangat jarang untuk kita temui ya, untuk kita pelajari gitu ya. Nah, makanya dari itu perlu kita terus menggali lagi gitu, terus perlu kita bahas juga di sini. Kenapa? Karena biar sahabat muslimah yang ada di sini semua bisa tahu gitu bagaimana profil Sahabiah Fatimah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha yang tadi seperti itu. Benar Ustazah bilang tadi sangat jarang kita temui. Baik mungkin sosok yang menunjukkan profil sahabat-sahabiahnya atau yang mempelajarinya gitu ya Ustazah ya. Sangat jarang. Masya Allah ya, pemirsa LDS TV ternyata ketika di luar sana sangat jarang, tapi ternyata di sini kita bisa membahas lebih lanjut tentang sahabiah ya, khususnya hari ini ya Ustazah ya. Iya. Ya, makanya dari itu sangat harus bersemangat ya kita di sini untuk mempelajarinya dan membahasnya. Kenapa? Karena Fatimah dan Aisyah itu adalah salah satu orang terdekatnya Rasulullah. Kalau Fatimah radhiyallahu anha kan anaknya Rasulullah, dan kalau Aisyah adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu masih umur-umur yang sangat masih muda gitu. Nah, umur makanya yang muda, sangat tapi masih bisa jadi pemuda. contoh. Bisa jadi contoh gitu. Jadi bukan sekedar cerita saja, tapi ketika mereka masih muda pun mereka bisa untuk kita jadikan contoh seperti itu. Mungkin langsung saja Ustazah, kita kan akan membahas tentang Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin Ustazah bisa memulai bagaimana sih Ustazah profilnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putrinya Rasulullah SAW. Iya, Masya Allah ya, kita bahas Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha itu beliau adalah anak dari Rasulullah bersama dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ya, kita yang sedikit mengulas tentang bagaimana Sayyidah Ibunda Khadijah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu beliau adalah salah satu istri Rasulullah yang sangat mendukung dakwah Rasulullah saat itu, gitu ya. Dan akhirnya dilahirkanlah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, salah satu anaknya Rasulullah, yang itu dilahirkan ketika masa-masa sebelum Rasulullah dijadikan diangkat sebagai Rasul, seperti itu. Jadi sudah terlahir sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul ya Ustaz? Begitu. Yang akhirnya ketika Rasulullah diangkat menjadi, ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasulullah gitu kan, diangkat sebagai Nabi, di situ Sayyidah Fatimah sangat menyaksikan bagaimana perjuangan Rasulullah ya, bagaimana dakwahnya Rasulullah seperti itu, dan akhirnya bagaimana juga ikut merasakan, artinya bagaimana ibundanya Ibunda Khadijah itu membantu perjuangan Rasulullah seperti itu. Dan ketika saat itu memang Sayyidah Fatimah masih kecil, tapi setidaknya dia masih merasakan dan ikut menyaksikan seperti itu. Dan akhirnya ketika tidak lama setelah masa kerasulan itu kan Ibunda Khadijah juga meninggal ya. Dan ketika Ibunda Khadijah meninggal, disitulah Rasulullah sangat bersedih gitu ya kan, sangat bersedih, dan tidak menutup kemungkinan ya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha juga mendapatkan kesedihan saat itu. Begitu profilnya. Baik Ustazah, ternyata dari seorang putri Rasulullah nanti insya Allah kita akan mendapatkan banyak hikmah, pelajaran, dan bisa menjadi teladan kita untuk kehidupan sehari-hari. Baik Ustazah, ini sangat menarik dan seru, dan buat penasaran pemirsa LDS TV tentunya di rumah. Tapi kita break sejenak ya Ustazah, mohon maaf. Baik pemirsa LDS TV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indahnya Islam.
Masih bersama saya Rini Alfi di program Indahnya Islam dengan tema Profil Sahabat Sahabiah Rasulullah SAW bersama narasumber kita Ustazah Esti Kurnia. Kita lanjut ya Ustazah. Tadi kita sudah membahas tentang Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Yang tadi Ustazah bilang Sayyidah Fatimah ini bersedih ya Ustazah ketika ibunda beliau meninggal. Nah, silakan Ustazah dilanjut. Bagaimana sih profil Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha mungkin setelah ibundanya meninggal, kehilangan sosok ibu, bagaimana ya Ustazah? Iya. Silakan. Ya tadi Rasulullah itu sangat bersedih, pastilah ibunda Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha itu sangat juga bersedih kehilangan ibunda Khadijah. Iya. Nah, tapi di sisi lain Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ini tidak terlalu memikirkan yang namanya kesedihannya. Kenapa? Karena saat itu beliau sangat sadar betul bahwa Rasulullah itu juga sangat bersedih dan Rasulullah juga terus tetap menyebarkan dakwah Islam seperti itu. Langsung merinding saya Ustazah. Artinya tidak berlarut-larut dalam kesedihan karena posisi beliau juga berpikir tentang ayahandanya dan dakwah Islam ya Ustazah. Iya, Masya Allah ya, di situ tugas beliau adalah waktu itu membersamai Rasulullah. Artinya kan di sana menggantikan posisi ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Nah, jadi di sana pastilah mengurusi urusan rumah terus tangga, ketika Rasulullah juga berdakwah kepada kaum kafir Quraisy waktu itu, Rasulullah itu mendapatkan ujian-ujian yang sangat berat. Contohnya mungkin ketika Rasulullah itu lempari kotoran ketika sedang sholat oleh salah satu, pernah dilempari ya Ustazah ya? Oleh salah satu para pembesar kafir Quraisy saat itu, yaitu Abu Jahal. Sedang sholat dilempari kotoran, tapi Sayyidah Fatimah itu datang, ketika menyaksikan itu datang, dan akhirnya Sayyidah Fatimah dengan sangat ridho, dengan sangat ikhlas, dengan sangat bersabar membersihkan kotoran itu dari tubuhnya Rasulullah SAW ketika yang sedang sholat seperti itu. Nah, jadi kan perannya Sayyidah Fatimah itu sangat sangat luar biasa begitu. Dengan ikhlas, dengan ridho, mendukung dakwah Rasul, bahkan harus mengorbankan mungkin tangannya jadi kotor dengan membersihkan kotoran. Betul. Gitu ya Ustazah. Ya seperti itu, yang akhirnya juga ketika Rasulullah pulang juga dalam kondisi, ada kalanya Rasulullah pulang dalam kondisi terluka ketika mendapati bajunya sedang berdarah, ada darah, terus tadi ada kotoran-kotoran yang mungkin seperti itu. Sayyidah Fatimah di situ pastilah secara fitrah sebagai perempuan kita merasa terkaget, terus merasa sedih ya Mbak ya di sana. Tapi Sayyidah Fatimah terus tetap menjalankan perannya seperti itu, tetap menjalankan perannya. Karena di sana makanya di situ Fatimah radhiyallahu anha diberi julukan, punya gelar di sana. Julukannya adalah Ummi Abiha, yaitu adalah ibunya abinya, ibunya ayahnya. Nah, iya, seperti itu. Jadi seolah-olah yang tadi menggantikan peran istrinya tadi Khadijah radhiyallahu anha, dan di situ juga Sayyidah Fatimah juga menjadi seolah-olah seperti ibunya Rasulullah, mengurusi urusan keperluan Rasulullah di rumah. Ketika di luar melihat Rasulullah dalam kondisi diganggu oleh orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Islam, Sayyidah Fatimah juga membantu di situ dengan sangat sabar, dengan sangat tegas juga beliau ya ketika menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Bukan seperti remaja saat ini yang mungkin ketika kehilangan ibu banyak yang kemudian akhirnya ada perubahan karakter jadi yang tidak baik gitu ya Ustazah. Iya, yang kehilangan sosok ibu bermanja dengan ayahnya, tidak ya Ustazah ya? Tidak seperti itu. Jadi harusnya yang kita jadikan contoh itu ya seperti itu. Yang mereka remaja saat ini, para pemuda saat ini harusnya ketika mendapatkan ujian, mungkin ibunya meninggal atau Ustazah, mungkin ujian-ujian yang berat yang lainnya, tidak serta-merta menjadikan ujian itu alasan untuk tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada orang tua gitu ya kan, orang tua yang putus asa, seperti itu, kehilangan arah. Yang akhirnya berada dalam kondisi tidak takwa kepada Allah, tidak taat kepada Allah, akhirnya bermaksiat di sana ya. Nah, di sisi lain Sayyidah Fatimah juga punya julukan yang lain. Apa julukannya? Julukannya? Fatimah Az-Zahroh.
Fatimah seperti Az-Zahra. itu ya. Az-Zahra itu wajahnya yang maksudnya adalah wanita yang wajahnya berseri-seri. Berseri-seri. Nah, seperti Karena itu. Wajahnya selalu senyum mungkin ya Ustazah. Iya, seperti itu. Selalu Mungkin menampakkan perangainya sangat kebahagiaan. iya, sangat enak dilihat mungkin ya, sangat membuat ketika yang melihat itu senang. Padahal kondisi Fatimah radhiyallahu anha itu mendapatkan ujian yang sangat berat tadi, tapi ketika keluar rumah ataupun ketika di hadapan Rasulullah, wajahnya itu sangat luar biasa menyenangkan, Masya Allah, sehingga mendapatkan gelar itu. Nah, ini juga pelajaran ya pemirsa LDS TV di rumah, terutama yang masih muda. Justru berbagai ujian itu harusnya tetap membuat kita dengan wajah berseri-seri ya. Iya, tidak seperti kemudian itu. mungkin ketika diperintahkan ibu, ini kebanyakan kalau remaja wajahnya langsung cemberut Ustazah. Ya, atau diperintahkan ayahnya Iya. langsung wajahnya tidak ridho gitu ya, tidak sama seperti Fatimah Az-Zahra, maaf Ustazah. Iya, Masya Allah, seperti itu. ini luar biasa sekali ternyata Ustazah. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, putri Rasulullah ini harus jadi teladan ya Ustazah. Betul, seperti itu. Dan Fatimah radhiyallahu anha juga punya garis keturunan dari Rasulullah, maksudnya adalah cucu-cucunya Rasulullah yang lain itu tidak panjang umur. Seperti gitu. itu. Jadi Fatimah radhiyallahu anha itu mempunyai anak yang namanya Hasan dan Husain, yang itu menjadi penerus ketika kejayaan Islam, daulah Islam waktu itu berjaya seperti itu. Ketika Islam itu sedang berjaya, yang meneruskan jejak-jejaknya, garis keturunan Rasulullah itu adalah Hasan dan Husain seperti dari itu. garis keturunannya Fatimah Az-Zahra. Dan bahkan ada yang berpendapat sekarang yang para habaib itu, nah itu masuk dari bagian keturunan Fatimah radhiyallahu anha, seperti itu. Yang memang tidak diteruskan dengan garis keturunan yang lain. Iya, seperti itu. Ada yang berpendapat sampai seperti itu. Artinya kan keutamaan Fatimah radhiyallahu anha ini sangat luar biasa gitu ya, seperti itu. Dan di dalam hadis juga dikabarkan ya, hadis riwayat Muslim, bahwa Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ini adalah salah satu penghulu surganya para wanita di surga. Penghulunya para wanita di surga. Iya. Penghulu itu pemimpin begitu atau bagaimana, pemimpinnya. Penghulunya kan ibarat kalau kita mau menikah ada yang memimpin ya, ada yang memimpin, ya, seperti itu ya. Berarti Sayyidah Fatimah ini jadi pemimpin para wanita nanti di surga. Bukan hanya masuk surga nih ya. Iya, bukan hanya masuk surga tapi menjadi pemimpinnya. Bahkan dikabarkan juga bukan hanya pemimpin wanita di surga, bahkan pemimpin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Seperti itu, Masya Allah. Walaupun beliau sudah tidak ada saat ini. Makanya dari situ kita mesti banyak belajar, harus banyak belajar dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ini. Kenapa? Karena tadi beliau pemimpin kita gitu, dan bisa jadi dan harus kita jadikan teladan ya, seperti itu. Dan kalau mau menjadikan Sayyidah Fatimah teladan, tentunya harus kita pelajari ya Ustazah. Masya Allah pemirsa LDS TV. Lewat indahnya Islam kita bisa mempelajari profil Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ini. Kesempatan yang luar biasa yang mudah-mudahan kita bisa membahasnya lagi di kemudian hari tentang Sayyidah Fatimah ya. Baik Ustazah, kita langsung saja. Tadi Ustazah mengatakan kita akan membahas dua sahabiah nih, tentang Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tadi satu lagi tentang Sayyidah Fatimah, tidak apa-apa ya? Iya, saya tambahkan. tambahkan Lanjutannya Ustazah. Ternyata baik, Sayyidah Ustazah. Fatimah itu juga salah satu periwayat hadis, walaupun periwayat hadisnya itu tidak banyak gitu. Nah, jadi itu ada yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang memberikan kabar, dan juga ada sahabat-sahabat yang lain. Kurang lebih 18 hadis ya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha itu meriwayatkan hadis, dan ada juga pendapat-pendapat yang lain, tapi yang di sini kita ketahui adalah kurang lebih 18 hadis dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, seperti itu. Baik Ustazah, ternyata begitu banyak ya kelebihan dan keutamaan yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putrinya Rasulullah SAW. Baik Ustazah, mohon maaf kita break sejenak. Dan pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di Indahnya Islam.
Masih bersama saya Rini Alfi di Indahnya Islam, dan hari ini kita masih membahas profil sahabat sahabiah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ustazah kita, Ustazah Esti Kurnia. Ustazah, kita lanjut perbincangan kita ya Ustazah? Iya, kita lanjut. Baik Ustazah, perbincangan kita tadi tentang Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kita lanjutkan ke profil sahabiah yang kedua, bagaimana Ustazah? Boleh. Yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustazah, bagaimana sih Ustazah kehidupannya Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah ya Ustazah? Iya, Bagaimana Ustazah profilnya agar saya dan pemirsa LDS TV semua tergambar dan mungkin bisa mengambil hikmah dan teladannya nanti untuk kehidupan. Silakan Ustazah. Baik, ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu adalah salah satu istri Rasulullah dan satu-satunya istri Rasulullah yang paling muda. Paling muda. Maksudnya yang dinikahin dalam keadaan masih gadis, gitu. Yang lain janda Ustazah? Iya, seperti itu. Dan yang ini dalam keadaan masih muda, masih sangat gadis. Dan waktu itu posisinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha masih sekitar berumur 6 tahun. Tapi memang waktu itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tidak langsung bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita luruskan ya, gitu kan. Karena kan sempat mungkin ada informasi ya bahwa Rasulullah menikahi anak kecil seperti itu, yang harusnya ini kita luruskan. Nah, waktu itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memang masih berumur 6 tahun, tapi ketika itu tidak langsung dibersamakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menikah tapi belum bersama gitu ya Ustazah? Bersamanya sekitar umur kurang lebih 9 tahun seperti itu. Artinya sudah lebih dewasa. Iya, sudah lebih dewasa dan itu sudah masuk, bukan mendekati, sudah masuk ya, usia akil balik. Usia akil balik. Sehingga dibersamakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Nah, dan tadi sudah kita luruskan, selanjutnya adalah Aisyah. Juga Aisyah radhiyallahu anha kan ini binti Abu Bakar ya, Abu Bakar As-Siddiq. Berarti anak perempuannya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri pun pernah mengatakan ketika andai pun kalau ada Rasul setelahku, maka itu dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq itu juga sangat istimewa. Sangat keutamaannya istimewa bagi Rasulullah. Sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Karena Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang salah satu orang yang terdepan membenarkan apa yang Rasulullah sampaikan gitu. Jadi tidak ada tapi, tidak ada kata kenapa ya Rasulullah, tapi ketika Rasulullah bilang selalu membenarkan Rasul. Iya, ketika Rasulullah minta untuk Abu Bakar As-Siddiq untuk bersyahadat, langsung bersyahadat seperti itu. Tidak banyak tidak banyak tanya, istilahnya tadi nggak banyak ngeyel ya, seperti itu. Nah, jadi tadi kembali ke Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu juga selain memang beliau cepat tanggap terhadap apa yang disampaikan Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq juga ahli di sini, ahli dalam bidang ilmu yang lainnya. Apa saja, Ustazah? Ahli dalam bidang menulis, dalam bidang bahasa gitu ya kan, yang akhirnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu belajar dari beliau gitu. Belajar dari ayahnya langsung. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya gitu ya, seperti itu ya, Masya Allah. Nah, jadi di situ juga Sayyidah Aisyah juga punya keutamaannya salah satunya juga adalah pandai menulis dan berbahasa. Istilahnya kalau mungkin masa dulu itu bersyair ya. Bersyair karena masa dulu banyak orang yang bersyair. Iya, kalau sekarang puisi mungkin ya, ahli bahasa dan lain-lain gitu, seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha itu memang memiliki keutamaan tadi ilmu kesehatan, kedokteran. Jadi ilmu kesehatan kedokteran pun bisa sampai ketika Rasulullah pada akhir hayatnya itu sangat bermanfaat. Ketika Rasulullah kan meninggal itu di kamarnya Aisyah ya. Nah, ketika Rasulullah itu meninggal di kamarnya Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha itu kenapa dipilih oleh Rasulullah tempatnya untuk masa-masa akhir hayatnya? Karena di kamar supaya bisa dirawat oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah radhiyallahu anha kan ahli bidang kesehatan. Karena akhir-akhir hayat Rasulullah itu dalam kondisi
lemah ya, Sakit ya, sakit-sakitan seperti itu. Nah, jadi keutamaannya sangat luar biasa gitu ya. Walaupun masa dulu belum secanggih sekarang teknologi Iya, kedokteran ya, benar. tapi Masya Allah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tadi hanya sekedar mendengarkan dari Masjid Nabawi melalui dinding kamarnya, itu bisa beliau praktekkan. Nah, itu Masya Allah ya, kita bisa belajar dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bagaimana kecerdasannya. Terus di sisi lain, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu juga salah satu penghafal hadis. Masya Allah. Nah, kalau tadi Fatimah Az-Zahroh tadi radhiyallahu 18 anha, hadis. 18 hadis. Kalau Aisyah ini salah satu Berapa Ustazah? periwayat hadis terbanyak. Terbanyak. Iya, ya, Ustazah? terbanyak. Itu terbanyaknya adalah urutannya ketiga. Ada juga yang bahkan meriwayatkan sampai kedua gitu. Tapi kita di sini meyakininya bahwa yang ketiga ya gitu. Kenapa yang ketiga? Karena urutan yang pertama adalah Abu Hurairah, yang kedua Abu adalah Hurairah. Abdullah bin Umar, Abdullah dan yang bin ketiga Umar. adalah Aisyah radhiyallahu Aisyah anha. radhiyallahu Nah, anha. Masya Allah ya, perempuan masih muda gitu ya, muslimah masih Iya. muda, dan itu bisa mengajarkan ilmu-ilmu hadisnya tadi. Karena keutamaannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu bisa menghafal hadis sebanyak itu, maka Aisyah radhiyallahu anha setelah wafatnya Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha itu menjadi guru lah, istilahnya itu menjadi ulama. Guru juga. Jadi ulama Jadi tapi dari ulama. kaum perempuan. Dari gitu ya, kaum Ustazah? perempuan Masya untuk Allah. menyampaikan riwayat-riwayat hadisnya Rasulullah tadi gitu. Apa saja banyak yang belajar kepada Aisyah radhiyallahu anha, bahkan dari para sahabat yang laki-laki sendiri pun Iya. ya, dari muslim ya gitu, maksudnya yang sahabat Rasulullah yang laki-laki itu banyak juga yang belajar kepada beliau, Belajar kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tentunya Masya Allah. dengan ada beberapa syarat ya, pastinya Ada syarat, tidak ada secara adabnya ya, langsung Ustazah, ya, ya. ada adabnya, tidak Iya, secara langsung gitu kan, melihat Aisyah radhiyallahu anha juga tidak serta merta secara yang dibahas juga bukan hadisnya Rasulullah, bukan gitu kan, tapi yang dibahas adalah hadisnya Rasulullah gitu. Jadi nggak ada pembahasan yang lain Iya. seperti sekarang anak muda zaman sekarang kalau ketemu laki-laki lain benar, biasanya ya senyum-senyum tanpa begitu. batas Iya, gitu tanpa ya, batas. Ustazah, ya. Terus pembahasannya juga bukan Iya. pembahasan hadis ya, bukan pembahasan ilmu-ilmunya Allah dan Rasulullah gitu kan yang disampaikan kepada Jadi Rasulullah. pasti ada adabnya ya. Iya, ada Ustazah, adabnya ya. seperti itu. Iya, Dan ya walaupun- Masya Allah ya, jadi walaupun tadi Aisyah radhiyallahu anha sebagai perempuan tapi Sebagai perempuan. dan juga masih muda, tapi tidak menghalangi beliau ya untuk menjadi ulama waktu itu gitu Iya. ya kan, untuk bisa benar. menyampaikan meneruskan ilmu-ilmunya Allah yang ilmu-ilmu disampaikan oleh dan Rasulullah. dakwah Islam ya Ustazah. Dan Tidak dakwah seperti Islam. pemuda saat ini yang mungkin memanfaatkan masa mudanya hanya sekedar having fun gitu Iya. ya, Ustazah ya. Tapi Betul. ternyata juga Masya Allah ya pemirsa LDS TV di rumah, begitu banyak keutamaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dari mulai tadi apa Ustazah? Ahli bahasa, Iya. ahli Kedokteran, kepenulisan, kedokteran, sampai kemudian juga ahli hadis ya, ahli Ustazah. hadis seperti itu. Iya. Terus selanjutnya lagi Aisyah radhiyallahu anha punya keutamaan yang lain. Masya Allah, Iya. apalagi itu Ustazah? Ada istri Rasulullah juga yang lain yang suka bersedekah ketika mendapatkan rezeki, misalkan 10.000 nih, 10.000 itu langsung disedekahkan waktu itu. Saat itu juga 10.000. Iya, tanpa berpikir panjang Iya, tanpa gitu ya, berpikir Ustazah, panjang. ya. Itu ada istri Rasulullah yang lain. Tapi kalau Aisyah radhiyallahu anha ini dikumpulkan. Setiap dia mendapatkan harta atau apapun beliau kumpulkan, itu dikumpulkan sampai kurang lebih 70.000 dirham. Kalau mungkin dirupiahkan sekarang sekitar berapa 7 tuh, Ustazah? miliar. Mbak. Masya Allah. Masya Allah Banyak ya. ya, Ustazah. Iya, artinya kan beliau sangat konsisten mengumpulkan uang itu, dan itu bukan sekedar dikumpulkan tapi Untuk apa, Ustazah, langsung dikumpulkan? diberikan kepada umat-umat yang membutuhkan saat itu, dan juga untuk kemungkinan juga untuk bisa membantu berkembangnya dakwah Islam waktu itu ya, seperti itu. Nah, jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini juga sangat suka berbagi gitu. Tapi tadi suka berbagi. walaupun dikumpulkan dulu, tapi jumlahnya juga sangat luar biasa. Kalau bahasanya sekarang, anak sekarang nggak kaleng-kaleng gitu Nggak ya. kaleng-kaleng Masya Allah sedekahnya ya Ustazah ya.
Kalau kita mungkin Masya sekarang Allah. masih kadang berpikir ya, kotak 7 miliar amal untuk apa ya gitu ya, beli apa dulu nih iya. gitu, Masya Allah. Tapi Di ternyata skincare saya dulu syukur. kak, atau muslimah zaman Benar. sekarang harusnya kan nggak seperti itu, Masya tapi Allah. disedekahkan ya. Iya, baik Ustazah. Nampaknya seru sekali ya Ustazah perbincangan kita. Namun mohon maaf Ustazah, kita sudah Baik. sampai di akhir acara. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas kembali ya tentang profil sahabat sahabiah yang lain. Tapi mohon maaf karena kita sudah berada di akhir acara. Silakan Ustazah jika ada closing statement yang ingin disampaikan untuk pemirsa LDS TV. Iya, Silakan baik. Ustazah. Ya, dari tadi kita sudah belajar ya tentang bagaimana keutamaannya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha juga bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Mereka sangat luar biasa. Ketika masih muda, mereka menggunakan kecerdasannya, menggunakan semua keutamaan-keutamaan kemampuannya untuk apa? Untuk menunjang dakwahnya Rasulullah, dan bahkan ketika Rasulullah sudah meninggal pun mereka masih meneruskan dakwah Islam ini. Artinya tadi menyampaikan ilmu-ilmunya yang memang disampaikan oleh Rasulullah melalui Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan akhirnya banyak orang-orang yang tercerahkan dengan Islam sampai saat ini, termasuk kita saat ini gitu kan. Makanya dari itu perlu kita sebagai muslimah untuk bisa mencontoh seperti itu, walaupun sangat jauh ya gitu kan kecerdasannya, tapi halnya kita perlu untuk menjadikan teladan seperti itu. Dan tidak sekedar menjadi pemuda itu tidak sekedar leha-leha dan tidak sekedar tadi shopping dan lain-lain, tapi pemuda dalam Islam itu adalah pemuda yang bergerak untuk melanjutkan dakwah Islam, untuk menyebarkan syariat Islam. Demi apa? Demi mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya, sampai di situ akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, demikianlah tadi perbincangan kita bersama Ustazah Esti Kurnia AMD tentang tema profil sahabat sahabiah Rasulullah SAW. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan dapat kita teladani, kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin. Terima kasih kepada Ustazah Esti Kurnia dan terima Sama-sama, kasih Mbak. juga kepada seluruh pemirsa LDS TV di rumah. Acara ini kembali dapat Anda dengarkan di jam dan channel yang sama, tentunya hanya di LDS TV. Saya, Rini, dan kru yang bertugas mohon undur diri dari ruang Anda. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Muslimah solihah, muslimah cerdas, muslimah cinta Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.